warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Dinda Juwita di acara Ramadan Ceria IMTV. Selama 30 menit ke depan, kita akan berbincang mengenai keutamaan sholawat. Namun sebelum itu, kembali saya ingatkan, pemirsa dapat menyaksikan acara Ramadan Ceria di IMTV setiap hari selama bulan Ramadan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tentunya di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Ustadz Sholihul Hadi, SPD MPD, atau kerap disapa Ustadz Icul. Assalamualaikum Ustadz Icul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Apa kabar Ustadz Icul? Alhamdulillah, kabar sehat. Terima Semangat. kasih sudah mampir ke sini, Bu. Oh, insya Allah, sama-sama. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini ya, Ya. Pak Ustadz, tentang keutamaan sholawat. Nah, apa sih sholawat itu dan apa keutamaannya ketika kita bersolawat, Pak Ustadz? Ya, saya sapa dulu. Baik, Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa IMTV Jawa Tengah dimanapun Anda berada, bersama dengan saya akan menjawab, mencoba untuk menjelaskan yang sudah ditanyakan oleh Mbak Dinda. Betul. Mbak Dinda itu luar biasa. Begini, sholawat itu apa sih yang dimaksud dengan sholawat? Sholawat itu berawal dari kata rahmat takdim. Jadi sholatu wassalamu. Kalau assalam itu keselamatan, sholawat as-sholatu adalah rahmat takdim. Kepada siapa? Kepada yang paling diinginkan untuk dipuji. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hatinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, maka apa sih yang akan diperoleh? Yaitu syafaat, kan gitu. Nah, sholawat ini kenapa hikmah-hikmah daripada sholawat yang sudah kita rasakan? Salah satunya adalah dengan sholawat di hati kita semakin nyaman, betul ya? Betul, Pak. Nyaman sekali, apalagi sholawatnya merdu, sholawat Jibril, Mbak Dinda. Sallallahu ala Muhammad, gitu kan? Itu yang paling mudah itu. Jadi dibaca mau 100 kali, 100 kali, 1000 kali itu tidak apa-apa. Dengan nada yang mendayu-dayu, nah, sambil ngelilir anaknya biar tidur, mungkin susah untuk bisa tidur gitu. Atau daripada nggak bisa tidur, insomnia, baca sholawat aja nanti tidur. Sallallahu ala Muhammad gitu. Nah, kenapa kok sholawat itu dianjurkan untuk kita baca setiap saat? Karena salah satunya adalah kita membacakan sholawat itu untuk orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di bulan Sya'ban kemarin ya, kita memperingati bulan Sya'ban itu adalah termasuk bulan yang dimana Allah turunkan perintah sholawat. Ayatnya ini, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang sudah familiar, ayat yang sudah semua orang hampir membacanya. Ketika barzanji tibaan di masjid, itu kan pasti baca itu, kemudian Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, kan gitu. Itu setelah membaca ayat itu. Kenapa? Karena ada perintah shollu alaihi, bacalah sholawat kepadanya, wasallimu, dan bacakanlah salam untuknya, taslima, dengan bacaan salam yang luar biasa, kan gitu. Tasliman itu betul-betul dalam bahasa Arab namanya isim masdar, maknanya itu selamat, yang benar-benar selamat gitu. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi kenapa kita justru lebih suka membaca sholawat itu di malam Jumat? Kadang malam Jumat orang sering memplesetkan, Mbak Dinda. Yo, sunnah, ibadah sunnah malam Jumat itu diplesetkan sing orang-orang. Iya, betul sekali, Padahal Pak. sebetulnya malam Jumat itu banyak ibadah sunnah yang memang sudah maktubah, artinya sudah dicatat gitu, sudah menjadi ketentuan. Salah satunya adalah membaca surat Yasin gitu kan, membaca surat Kahfi, itu setiap malam Jumat itu pada membaca, termasuk membaca sholawat. Nah, sholawat itu kenapa malam Jumat banyak di kampung-kampung, bubaan, sholawatan, asrofol, pakai alat rebana, bahkan ada yang show ya, sampai di lapangan yang begitu megahnya, besarnya, panggungnya gede, yang hadir itu dari segala penjuru, Mbak Dinda. Ada yang bawa bendera, diputar-putar.
saya juga batin itu bendera dari mana bawahnya. Oh tadi Besar sekali. Besar sekali dari Kendal, dari kumpul kabeh di Simpang 5. Nah ini malam Jumat kenapa kok mengadakan sholawatan berjanji di rumah, di masjid, musola? Karena Rasulullah di dalam riwayat hadisnya Imam Baihaqi itu menyampaikan, bacalah sholawat atasku, perbanyaklah membaca sholawat atasku di malam Jumat. Mengapa? Karena Allah atau karena sholawat ini disetorkan kepada Allah itu pas malam Jumat. Jadi malam Jumat ini sholawatan kita itu disetorkan kepada Allah. Ini loh ya Allah, sholawat-sholawat dari hambamu untuk Rasulullah. Mbak Dinda baca sholawat sampai 1 miliar sholawat disetorkan malam Jumat. Nah makanya Rasulullah perbanyaklah membaca sholawat di malam Jumat. Kenapa? Karena barang siapa yang membaca sholawat yang paling banyak kepadaku, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sebelahku, di dekatku. Makanya kan entah ini Mbak Dinda pernah dengar atau enggak, orang itu nanti kalau sudah masuk surga, nah kita bayangkan kalau sudah masuk surga ya. Amin ya pemirsa. Pemirsa juga masuk surga. Amin. Semua. Kalau sudah di surga itu kan apa sih yang kita inginkan? Semua sudah kita dapatkan. Mau ambil buah, makanan, minuman, semuanya ada. Keluarga juga kumpul misalnya, dapat bidadari kan. Masya Allah. Kan nyeneng kayak gitu kan. Tapi kita masih ada 1 atau 2 hal yang kita belum menemukan itu. Siapa? Yang pertama, kita ingin bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, tentunya kita ingin ketemu Allah. Nah di surga itu orang bisa ketemu Rasulullah itu berdasarkan sholawatnya. Mau dia tiap hari, mau dia tiap minggu sekali ketemu Rasul, atau bahkan 1 bulan baru ketemu Rasul, atau bahkan 1 tahun sekali. Mungkin alasannya gini, nanti kalau tiap hari ketemu Rasul kan pakai wow gitu. Main busa-busa Rasul, anu Rasulullah sendiri anteng gitu kan. Ya enggak begitu juga, tapi kalau ketemu tiap hari kan nyeneng ke. Ya, di samping beliau senyum-senyum, ayo ngopi-ngopi gitu. Kita bayangkan di surga. Nah itu karena berdasarkan selawat yang dia baca. Dia bacanya 1 bulan nggak tentu nggak pernah baca selawat. Nah, ini gimana mau mendapatkan tempat terindah di sebelahnya Rasulullah kan gitu. Nah maka pemirsa, jika ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, perbanyaklah selawat. Selawat banyak macamnya. Ada selawat Jibril, tadi yang pertama sudah kita sebutkan ya Mbak Dinda. Yang kedua ada selawat Asyil. Asyil itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asyiriz zalimin fi zalimin, itu jenis selawat. Ada juga selawat Fatih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqo bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Ada juga selawat Nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan. Ada banyak selawat, versinya banyak. Bahkan ada juga selawat yang buat as-sokol tuh, selawat mahal qiyam. Ya Nabi salam, ya Rasulullah. Jangan sampai salah paham, nanti dipikir semua lagu Arab jadi selawatan gitu kan. Wah, baca selawat banyak itu ternyata itu loh yang seperti lagu as-sokol itu loh, sing digambarkan sebagai wahai orang yang bodinya, bahas bodinya kan. Nah ini kan keliru. Tapi selawat-selawat yang sudah masyhur aja lah, selawat Jibril tadi, selawat Maria, selawat Asyil, kemudian selawat Fatih, itu kan sudah masyhur. Itu aja yang kita baca. Tapi yang paling mudah, yang paling gampang gitu untuk kita baca, selawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad gitu. Tujuannya apa? Ya biar tidak lupa, karena mudahnya. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan mendayung-dayung supaya nanti pas nggak bisa tidur baca selawat itu nanti akhirnya bisa tidur. Nah kan saya juga sering mendengar tuh Pak Ustadz, kalau sholawat itu tuh salah satu amalan yang sangat mulia. Betul. Nah apakah itu benar Pak Ustadz? Oh betul sekali, karena kan mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada orang yang kita cintai, dan orang itu adalah bukan sekedar kita cintai, tapi makhluk lainnya itu diciptakan karena beliau. Maka kita sebagai hamba yang biasa saja, tentunya kita mengucapkan sholawat pada orang yang termulia, makhluk termulia, al-insan kamil Rasulullah Muhammad, di mana Allah menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, menciptakan sistem tata surya yang begitu detailnya, begitu dahsyatnya, itu semua karena Nabi Muhammad. Maka kalau kita
sangat memuliakan Nabi Muhammad dengan baca selawat, ya itulah adalah niscaya gitu. Jadi siapa yang nggak mau, berarti dia menafikan Allah. Saya nggak usah selawatan, saya cukup dengan begini. Nyatanya banyak orang yang diberkahi dengan selawat. Banyak yang diberkahi dengan selawat. Mau apa? Punya anak yang ganteng, selawat. Setelah lahir, selawat. Ya, kemudian puputan 7 hari itu sebelum puputan terakhir, kan itu 7 hari itu diiringi selawatan itu dengan laguan rebana-rebana. Kalau di kampung itu malam pertama, malam kedua sampai malam ke-7 baru puputan walimatut tasmiyah. Mau nikah selawat, ya kan? Mau nikah. Tapi kalau bagaimana yang ini, yang hadroh itu sambil joget-joget itu gimana itu? Apakah itu juga bagian dari anjuran sholawat? Itu variasi. Kalau kita misalkan menyalahkan ya, loh ngapain sih sholawat sambil goyang-goyang? Ternyata itu ada ceritanya dari riwayatnya. Jadi dulu itu sahabat Nabi ketika tapi saya agak lupa namanya, nanti coba kita cari lagi. Itu ketika dipuji Nabi, itu dia muter-muter. Kamu anak pintar ganteng, itu dia tuh sambil senyum-senyum sambil muter, berputar. Narinya tuh muter, nari sufi, makanya dikatakan nari sufi kan muter-muter itu, kayak gangsingan itu loh. Tapi nggak bingung ya, soalnya muternya kayak bukan searah jarum-jarum gitu. Nah itu setelah dia muter-muter, lah inilah riwayatnya kenapa selawat kadang ada jipin atau tarian sufi gitu. Termasuk saya Jalaluddin Rumi ya, itu juga dia sangat mengidolakan kanjeng Nabi. Dia selalu mengatakan kata-kata cinta, kata-kata mutiara, tapi tujuannya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Itu juga dengan memperlihatkan fisiknya ya, bahwa inilah cara kita untuk bisa mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kalau fadilahnya banyak orang yang kesusahan selesai dengan sholawat. Tapi yakin aja gitu, jangan isopra ya mak musuh selawatan iki kok terus urusanku selesai, aku lagi sedih sama si dia diputusin misalkan, kira-kira bisa move on ya? Nggak usah khawatir, move on gitu. Selawat itu bisa menghilangkan semuanya. Dengan dibacakan selawat, move on. Dengan dibacakan selawat, semua masalah minggat kan gitu, penyakit hilang, semuanya sehat dan hidup semakin makmur gitu. Itu salah satu. Baik Pak Ustadz, mungkin kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di acara Ramadan Ceria IMTV karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda, ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di acara Ramadan Ceria IMTV. Masih bersama saya Dinda Juwita dan Ustadz Icul tentunya. Ya. Baik Pak Ustadz, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ya. Mungkin ada kisah tauladan yang bisa kita ambil dari zaman Rasulullah atau para sahabat tentang keutamaan sholawat itu sendiri Pak Ustadz. Ya, keutamaan sholawat yang real di masa kekinian ataupun di masa ketika belum sampai ke dunia akhirat ya. Jadi artinya masih di dunia gitu. Jadi sholawatan yang dampaknya itu langsung bisa dirasakan gitu kan. Nah pada waktu itu banyak kisah-kisah, termasuk bahwa sholawat ini ternyata bisa menggugurkan siksa kubur yang jumlahnya sampai 70.000.
berarti sisa kubur banyak, tapi itu bisa digugurkan dengan bekal selawat. Lah kenapa kok bisa? Ya kita kalau misalkan berkaca kepada kenapa selawat itu bisa menggugurkan 70.000 siksa, karena ada Rasulullah. Rasulullah itu ketika memberikan surat itu sudah menjadi surat sakti. Bagaimana tidak ketika Allah menciptakan makhluk semuanya itu tuh karena Rasulullah. Maka ketika Rasulullah ini adalah umatku yang mendapatkan label syafaatku, walaupun dia mendapatkan sisa apapun dikubur, selesai berkat surat saktinya dari Rasulullah. Makanya kan kita tuh seolah-olah bisa mengakrabkan kepada Rasulullah, mengakrabkan diri, atau Rasulullah kita buat akrab sama kita. Lah gimana caranya? Ya kenali Rasulullah. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, bener. Kalau kita nggak kenal sama Rasulullah, kenapa Rasulullah sayang sama kita? Jadi kita harus mengenal beliau, dan beliau pasti mengenal kita. Maka Rasulullah pernah mengatakan demikian. Kalau kamu suka sama saya, kamu cinta sama saya, maka aku pun cinta sama kamu. Itu terjadi ketika Rasulullah hijrah. Proses hijrah ke Madinah, bertemu dengan para sahabat di Madinah, Ansor gitu kan. Mereka mengatakan gini, ya Rasulullah, aku cinta kamu, aku mencintaimu, gitu kan. Semua hartaku aku berikan kepadamu karena cintaku. Rasulullah mengatakan, kalau kamu cinta sama aku pun cinta sama kamu. Nah dari situ, wah nanti ketika ketemu malaikat Malik misalnya, loh Rasulullah cinta sama aku, ini loh buktinya. Nah itu nanti akan diperlihatkan semua di sana. Nah itu yang bisa dirasakan besok. Terus kemudian ada kisah juga dari seorang sahabat. Sahabat punya tetangga pemabuk. Pemabuk itu tiap hari maksiat, jarang ikut kajian sholawat, majelis sholawat. Dia pun juga tidak pernah sholat jamaah, sholat sendiri aja kadang sholat kadang enggak. Tapi dia nggak pernah sholat bareng-bareng lah gitu. Dia maksiat terus, mabuk terus. Mabuk ya, mabuk tahu yang minuman minuman beralkohol, ya minuman keras. Ya jangan keras, kalau keras es. Oh iya, beralkohol. Beralkohol ya. Nah, dia itu ikut kajian, tiba-tiba mungkin nyasar ya, mungkin saking nggak sadarnya terus nyasar di tempat kajian sholawat. Sampai situ dia ikut-ikutan. Ya Nabi salam alaika, sambil ngeling-ngeling gitu mungkin kali ya. Nah, kemudian dia sambil berkerumun dengan para ahli sholawat, dia kemudian mendengarkan seolah dia mendapatkan ilham. Dosamu aku maafkan hari ini karena kamu rajin atau kamu ikut sholawat hari ini. Itu yang mengisahkan itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada sebuah kisahnya begitu. Kemudian setelah dia tahu, ya Allah, apa betul dosa-dosaku akan dimaafkan? Gitu kan? Terus dia mungkin agak kurang percaya. Ada suara lagi itu. Intinya dia akan dimaafkan di hari itu juga. Terus setelah dia tersadar, dia bertobat. Dia bertobat, kemudian dia membuat orang lain kagum, kaget. Kenapa kaget? Loh, ini biasanya mabuk kok saiki malah ikut pengajian. Dia cerita, itulah ceritanya. Oh, hebat sekali sholawat. Jadi sholawat itu yang membawa dia untuk ke pintu hidayah. Karena apa? Karena sudah dijanjiin dosa-dosa dia yang dilakukan selama ini dimaafkan di hari itu juga karena dia ikut sholawat. Ada juga salah satu ulama kita pernah mengatakan kalau paribasanya kita itu sombong dalam mengucapkan sholawat. Sombong loh. Pamer, bikin konten sholawatan apa-apaan, terutama yang cewek-cewek itu loh yang sok cantik gitu. Kan bisa dengar di konten-konten kan cewek-cewek cantik sholawatan, dia pura-pura gitu, habis-habis gitu kan, tapi lip syncnya. Nah itu pamernya, tapi hatinya dia kan sholawat. Pamernya tuh dia mungkin ada dosa, tapi dia sholawatnya nggak ditolak, diterima. Wong sombong mau sholawatnya diterima, apalagi nggak sombong, apalagi lillah, santai, ngapain pamer gitu sholawatan, itu diterima. Jadi saking pentingnya gitu loh, ihtimamnya sholawat itu, saking pentingnya sholawat, apapun yang kita baca diterima gitu kan. Kemudian ada kisah yang sudah familiar ini. Dulu itu ada orang yang tidak punya amal ibadah yang bisa menjamin dia masuk surga. Bukan dulu, ini kisahnya dulu tapi untuk masa depan. Rasulullah yang bercerita. Jadi dia itu sudah dihitung di yaumul hisab ya, sudah dihitung amal ibadahnya itu ternyata minus.
loh ini kok ibadahnya kok minus? Ya karena banyak maksiat. Ketika banyak maksiat, otomatis kan dia sudah kehabisan amal baik. Karena dibuat bayar itu tadi, istilahnya kafarotnya. Akhirnya dia habis, udah nggak ada harapan untuk bisa masuk surga. Udah nggak ada harapan masuk surga. Tapi dia ingat, ya Rasulullah, saya itu pernah membaca selawat atasmu. Saya minta tolong ya Rasulullah untuk bisa memberikan syafaat untuk aku. Nah dia cuma bergumam seperti itu. Nah suatu ketika ada Rasulullah tuh ngintik ya. Rasulullah tuh lagi melihat kanan kiri itu di neraka itu. Itu siapa itu? Yaitu ada orang yang sedang di yaumul hisab, yang sedang mau dimasukkan ke dalam neraka. Sebentar. Kemudian Rasulullah duduk, tapi dia nggak tahu kalau itu Rasulullah. Membawa secari kertas di dalam sakunya, kemudian dikasihkan itu sama malaikat penimbang amal itu, nah tolong ini ditaruh di situ. Ternyata satu kertas itu tuh semakin berat. Jadi justru amal keburukan dia itu kalah dengan satu kertas tersebut. Nah kemudian yang tadi orangnya tuh kaget, loh kok bisa begitu ya? Kamu siapa? Saya Rasulullah. Ini adalah selawat kamu yang kamu baca tiap hari untuk aku. Hanya secari kertas ini, tapi bisa mengalahkan semua maksiat kamu dan kamu lolos. Itulah yang namanya syafaat. Jadi syafaat itu nanti variatif. Ada kalanya langsung diberikan sebelum masuk ke neraka, ada kalanya diberikan setelah dia di sana, atau lagi hitung-hitungan begitu baru diberikan kan gitu. Makanya gini, daripada tidak dapat sama sekali, ayo kita lakukan, kita baca selawat tiap hari. Ya selawat Jibril lah yang paling mudah. Gitu ya. Ternyata sholawat itu punya peran sepenting itu ya Bos, iya. Di kehidupan kita sehari-hari. Saya juga sering melihat bahwa di hadis-hadis itu ternyata sholawat dapat memberikan kita syafaat di hari akhir. Nah, apakah itu benar Pak Ustaz? Ya, termasuk sholawat. Sholawat itu ada sponsor. Sholawat itu kenapa kok bisa memberikan syafaat kepada yang membacanya? Karena gini, Rasulullah berjanji, siapa sing maca sholawat bakal mendapatkan syafaatku. Siapapun itu yang mendapatkan yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, tentunya dia yang rajin sholawat. Tapi kadang-kadang gini loh, kita itu sudah pengen mendapatkan syafaatnya Rasul, tapi kita kadang-kadang lupa apa yang akan kita lakukan gitu. Habis sholawatan pulang malam nggak sholat subuh. Itu loh, mungkin kelompoknya Mbak Dinda yang ikut enggak rombongan selawatan, wah semangat sekali, tiba wis kecapean, ketiduran, subuh kebablasan, nggak sholat subuh, akhirnya kan kacau. Sholawatnya dapat tapi ibadah lainnya. Nah ini kadang-kadang kita yang over ya, tidak mengontrol diri gitu. Ya, mungkin kalau sholawat itu ada waktu-waktu tertentu nggak sih Pak? Kalau misal kita harus sholawat di waktu ini atau sholawat di waktu ini, nanti kita pahalanya lebih banyak lagi atau setiap malam Jumat. Setiap malam ya. Jumat tadi itu. Setiap malam Jumat kita perbanyak sholawat, karena malam Jumat itu sesuai dengan riwayatnya Imam Baihaqi, malam Jumat itu adalah malam dimana kita itu sholawatan kita kepada Nabi itu disetorkan kepada Allah untuk di ACC gitu loh. Ini loh Mbak Dinda selawatannya berapa, Ustadz Ijul berapa ini, kayak gitu. Itu semua ditaruh di situ semua. Oh iya toh. Nah ini silahkan malam Jumat itu diperbanyak membaca selawat. Kenapa? Karena di situ pas malam dimana selawatan kita itu disetorkan kepada Allah. Nah dari situ kemudian ACC, dah itu pasti syafaat. Nah kalau kita malam Jumat ibadah sunnah yang lain, sunnah-sunnahan gitu kan, ya cara saya nggak dapat apa-apa. Makanya kalau di kampung ada tibaan malam Jumat itu wajar. Kenapa? Karena menggali atau berbondong-bondong untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Karena malam Jumat itu adalah malam yang paling krusial untuk sholawat. Itu riwayatnya Imam Baihaqi. Ya. Nah kalau sebenarnya kita udah tahu nih Pak Ustadz, kalau sholawat itu sangat penting ya untuk kita. Nah tapi gimana sih Pak Ustadz cara kita buat tetap konsisten bersholawat agar selalu mendapatkan syafaatnya gitu?
Ya, kalau kita scroll TikTok, Iya. medsos itu kan, cari yang selawat. Nanti kan pasti kan kenanya itu terus. Selawat ini muncul terus bervariasi. Disitulah nanti kita akan selalu continue membaca selawat. Jadi judulnya iki selawatnya podo tapi penyanyinya beda. Lah kita ikuti aja terus. Dan kadang kita nyekrolnya yang lain-lain nyekrol yang lain-lain itu kan akhirnya ya kita lupa selawatannya gitu. Ya mungkin ada sepatah dua patah kata Pak Ustadz yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah agar termotivasi untuk bersolawat setiap hari. Ya, pemirsa yang saya cintai, pemirsa IMTV Jawa Tengah dimanapun kalian berada, begini, solawat itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk kita sampaikan. Lagian mengucapkan sholawat juga tidak bayar alias gratis, tapi manfaatnya besar, yaitu syafaatnya, bukan sembarangan, syafaat Nabi ini loh. Makanya selawatanlah yang rajin, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya, terutama di malam Jumat. Tapi kalau misalkan sholawat di tiap hari, pagi hari, siang hari, sore, boleh. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan khusus membaca sholawat tuh di hari apa seperti sholat wajib. Oleh karena itu jangan berhenti membacakan sholawat. Walaupun sedang susah, sholawat insya Allah susahnya hilang. Coba aja. Karena senang dengan lagu sholawat itu, sehingga lupa susahnya. Tapi ya itu tadi, tetap berkarya, tetap berusaha supaya menghilangkan rasa susahnya itu. Tapi biasanya memang kalau setelah sholawatan, rasa susah, gundah, galau itu nanti hilang semuanya. Yang ada adalah kebahagiaan, apalagi kita sudah dijamin oleh Rasulullah. Setiap yang rajin baca sholawat akan mendapatkan syafaat. Masya Gitu. Allah. Gitu. Terima kasih Iya. Ustadz Icul atas materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik pemirsa, sekian pembicaraan santai sore kita pada Iya. hari ini. Mungkin semoga semua yang kita bicarakan dan kita bahas dapat memotivasi pemirsa di rumah untuk terus bersolawat di bulan yang penuh berkah ini. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa bersolawat le. Saya Dinda Juwita dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mbak Dinda. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi Pak Ustadz. Ya.